dipersembahkan oleh Kembali di 60 Minutes with Adikbud KBRI New Delhi, masih bersama Ibu Lestiani Yuniarsyah atau Ibu Lis, Atase Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi. Bu Lis, tadi saya mendengarkan kalau dalam proses belajar bahasa Indonesia itu banyak kegiatan-kegiatan yang sangat kreatif sebetulnya, seperti kegiatan-kegiatan sehari-hari. Itu salah satu tujuannya selain mengenalkan, tentu supaya para pembelajar ini nggak bosan juga, kurang lebih begitu nggak, Bu? Oke. Ya, betul sekali, Mas Rudi. Ya, nah itu emang proses belajarnya ini, saya mencoba untuk membayangkan kalau tempat kursus itu ada kelas-kelas dengan level-level, dan satu levelnya itu butuh waktu beberapa lama seperti itu. Kurang lebih begitu nggak gambarannya, Bu? Oke, mungkin bisa disampaikan ya. Mengingat ruang yang tersedia di KBRI ini hanya satu untuk kelas BIPA, jadi pembagian kelasnya adalah berdasarkan jenjangnya dulu. Dalam satu jenjang itu ada jenjang A1, A2, B1, B2, C1 sampai C3. Nah itu awalnya kami buka dulu pengumuman melalui laman KBRI. Dan juga kami menyampaikan informasi melalui medsos KBRI juga. Dan setelah itu ada pendaftaran. Nah, pendaftaran dengan mengirimkan formulir yang sudah kami tautkan di dalam laman KBRI, kemudian mereka mengirimkan melalui email dan kami mendata. Kemudian pengajarnya memberikan semacam placement test juga, tapi ringan ya. Meskipun mereka di dalam formulir sudah mengisi bahwa mereka akan mengikuti level apa. Nah, bagi pemula biasanya yang belum pernah sama sekali, mereka biasanya akan mengisi level A1. Nah, bagi yang sudah mengikuti, mereka akan mengisi ke level berikutnya. Nah, kemudian guru pengajar akan membagi kelas-kelas itu dan kemudian akan merancang kelasnya itu akan berlangsung mulai dari kapan, jam berapa, sampai jam berapa. Nah, kalau saya amati bahwa dari Senin sampai Jumat itu full. Bahkan ada peserta yang minta tambahan kelas itu selalu dilayani oleh para pengajar. Kalau saya tidak salah ingat, bahkan ada yang baru selesai itu jam 8 malam. Wow. Setiap level itu lamanya adalah 1,5 jam. Oke. 1 jam sampai 1,5 jam. Ya. Oke. Nah, ini kan ada jenjangnya, ada 1, A2, B1, B2, C1 sampai C3. Satu jenjang itu membutuhkan berapa lama, Bu Lis, untuk selesai? Artinya 1 bulankah atau 3 bulankah atau berapa lama? Biasanya kami buka batch, satu batch itu selama 3 bulan. Satu batch selama 3 bulan. 3 bulan itu sudah termasuk 3 bulan itu sudah termasuk ujian, Mas. Oke. Oke. Ini yang dimaksud satu batch itu adalah satu jenjang tadi ya, Bu ya? Satu angkatan. Satu angkatan. Bukan, satu angkatan. Oh, satu angkatan. Ya, itu mulai dari satu angkatan mulai dari mereka yang masuk level A1 sampai C3 itu dalam satu angkatan selesai setiap levelnya itu selesai 3 bulan. Oh, oke. Nanti ketika sudah selesai batch 1, kemudian kami buka batch berikutnya. Nah, bagi siapa yang akan lanjut, nah mereka ke level berikutnya juga akan selesai selama 3 bulan. Oke. Ini kalau dihitung sebetulnya dari A1 sampai level yang paling tinggi di C3 itu membutuhkan sekitar 21 bulan atau sekitar ya hampir 2 tahun sebetulnya kalau mereka mau mengikuti terus ya. Ya. Oke. Tapi ya kalau mereka konsisten ya, Mas. Nah ini dia pertanyaannya. Artinya sebetulnya ada saja mereka misalkan saya mau memulai di A1, setelah itu berhenti gitu kan. Nah, terus mungkin kapan-kapan lagi mereka akan masuk lagi, karena saya sudah pernah ikut A1, saya mau ingin melanjutkan ke A2 misalkan begitu. Bisa. Oke. Bisa, Mas. Bisa. Hal itu sering terjadi karena mengingat pesertanya adalah mahasiswa dan juga mereka yang sudah bekerja. Jadi mereka tidak serta-merta kemudian ketika mereka sudah selesai di level
satu level, kemudian pada batch berikutnya mereka melanjutkan tidak serta-merta seperti itu. Yang kami alami adalah ketika pendaftaran itu biasanya banyak sekali. Contohnya, ketika kami pernah mengalami 100 pendaftar, ternyata sampai selesai satu periode itu sekitar 50-60% pembelajar aktif. Nah, tetapi ketika online ini relatif pesertanya lebih banyak yang bertahan. Oke, ya mungkin karena disesuaikan dengan waktu, terus dan segala macam juga mungkin ya, Bu Lis ya. Ya, ya karena mereka kan perlu waktu juga untuk dari rumah mereka menuju ke KBRI itu juga butuh waktu, dan mereka tidak hanya tinggal di daerah New Delhi, tetapi ada juga yang kalau kita misalkan seperti Jabodetabek gitu loh, Mas. Ya, ya. Ya, kalau di Jabodetabek ini memang lalu lintasnya juga agak lumayan dan memakan waktu cukup lumayan juga ini, Bu. Nah, ya, sama juga Mas di India. Oh, sama juga di India juga seperti itu ya? Trafficnya juga lumayan ya? Ya, lumayan. Oke. Bu Lis, ini kalau untuk satu batch itu kapasitasnya berapa orang biasa yang diterima sama BIPA ini? Kami tidak membatasi banyaknya peserta, jadi berapapun jumlahnya kami tampung. Yang menarik adalah yang terakhir ini pendaftarnya adalah 192. Nah, yang aktif sampai saat ini 120 orang. Ini kelas sudah 2 kali, batch pertama dan batch kedua yang dilakukan secara daring. Oke, kalau itu tidak perlu dibatasi, apalagi kalau daring ya, Bu ya, karena siapapun bisa langsung ikut. Kami tidak membatasi. Baik. Ya. Nah, kami hanya membatasi ketika mereka terlambat untuk mengikuti menyampaikan formulirnya lebih dari batas waktu yang sudah kami tentukan. Oh, oke. Itu tidak, ini kan sekarang memang sedang daring. Kalau tidak daring, maksudnya dalam keadaan normal, berapapun pendaftarnya juga akan diterima. Ya, kami pernah mengalami 100 pendaftar, kemudian yang aktif adalah 65 orang. Tetap bisa berlangsung. Tetap bisa berlangsung. Itu tidak mempengaruhi jumlah pengajar yang dibutuhkan dan juga mungkin kapasitas kelasnya? Nah, jadi biasanya kalau misalkan kelas A1 paling banyak, nanti akan dibagi beberapa kelas yang artinya pembagian waktunya berbeda-beda. Baik. Nah, karena ruang kami itu kecil, jadi dicoba untuk misalkan kelas A1 maksimal itu adalah 15 orang. Baik. Bu, tadi dikatakan bahwa biasanya dalam satu batch itu yang bertahan itu sampai 50-60% dari jumlah pendaftar awal. Nah, biasanya sudah sampai di jenjang apa mereka bisa mungkin dianggap sudah mampu untuk berkomunikasi paling tidak menggunakan bahasa Indonesia? Sebenarnya di jenjang B2 itu sudah bisa kita ajak untuk komunikasi. Meskipun ekspresinya kaku. Tetapi selama ini kalau saya berkomunikasi dengan mereka, saya coba paksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Melalui WA pun saya paksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau mereka ada kesalahan, saya mencoba membantu juga gurunya untuk membetulkan begini loh ekspresinya. Seperti itu. Baik. Bu Lis, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.